Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita kitab fikih. Kita sudah halaman ke-92. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami sholatil jamaah. Fasal menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah, apakah wajib, apakah sunnah? Nah, di dalam mazhab kita tersendiri juga pendapat yang mu'tamad ataupun pendapat yang dibuat rujukan dalam hukum kita adalah fardu kifayah bagi seorang lelaki. Nah, fardu tersendiri yaitu maknanya kewajiban. Nah, fardu di sini menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain wajib dilakukan per individu manusia. Akan tetapi kalau fardu kifayah adalah fardu yang mana jikalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka fardu ini menjadi gugur atas yang lainnya. Makanya sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Baik, langsung saja kita membacakan teksnya. Wassolatul jama'ati lirijali. Adapun sholat berjamaah bagi kaum laki-laki fil faraidi pada sholat fardu. Sholat fardu yaitu sholat 5 waktu. Ghairul jumu'ati, selain sholat Jumu'ah. Selain sholat Jumat, sunnatun mu'akkadatun, hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan. Indal musannifi, menurut musannif pengarang, warrafi'i, dan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i yaitu pentarjih madhab Syafi'i. Wal asahhu indan Nawawi, sedangkan yang asah menurut Imam Nawawi, asah adalah pendapat yang paling benar atau pendapat mu'tamad. Menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayatin, bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Wa yudrakul ma'mumu al jama'ata, dan makmum menemukan sholat berjamaah. Makmum menemukan berjamaah ma'al imami, bersama imam. Fi ghairil jumu'ati, pada selain sholat Jumat. Malam yusallim ataslimatal ula, selama imam belum salam. Selama imam belum salam yang pertama. Selama imam belum salam, salam yang pertama. Wa illam yaq'ud ma'ahu, walaupun dia belum duduk bersamanya, bersama imam. Amal jama'atu, adapun sholat jamaah fil jumu'ati, pada sholat Jumat. Fa fardu ainin, maka hukumnya fardu ain. Fala tahsulu bi aqalli minar raka'atin, maka tidak hasil. Fala tahsulu, maka sholat jamaah tidak berhasil bi aqalli raka'atin, dengan kurang dari 1 rakaat. Artinya, kalau sholat Jumat itu berjamaah, dibilang berjamaah ketika dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Wa yajibu alal ma'mumi, dan wajib atas makmum an yanwiyal i'timam, agar niat menjadi makmum. Ini wajib. Hukumnya
wajib. Berarti usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Hukumnya wajib. Itu menyebut ma'muman dalam niat itu hukumnya wajib. Awil iqtida'a atau niat mengikuti bil imami dengan imam. Saya ikut imam. Boleh. Wala yajibu ta'yinuhu dan tidak wajib menentukannya. Menentukan bal yakfi al-iqtida bil hadir. Akan tetapi cukup mengikuti imam yang ada. Illam ya'rifhu apabila dia tidak mengenalinya. Jadi dalam sholat berjamaah kita nggak wajib menentukan saya imam kepada siapa, si fulan, nggak wajib. Akan tetapi sudah cukup saya niat makmum, saya niat mengikuti orang yang jadi imam. Gitu cukup. Fa'in ayyanahu, lalu apabila dia telah menentukan imam, sudah ditentukan imam, saya niat sama Bakar semisal, wa akhto'a dan salah menentukannya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Illa inin dhammat, kecuali bila dia mengumpulkan, kecuali dia menyertakan ilaihi padanya, yaitu ketika dia menentukan tadi isyarat, kecuali dia membersamai dalam niat tersebut dengan isyarat. Contohnya bagaimana? Biqaulihi, dengan ucapannya nawaitul iqtida'a bi Zaidin hadza. Biqaulihi, dengan ucapannya nawaitul iqtida'a bi Zaidin hadza. Saya niat makmum dengan Zaid ini. Nah, ketika ternyata faktanya itu tidak Zaid, tapi dia orang ini. Otomatis sah walaupun salah namanya. Tapi dia sudah mengisyaratkan Zaid ini atau Zaid orang ini yang jadi imam. Fabana Umar. Ternyata adalah Umar. Umar. Bagaimana? Tadi bukan Zaid tetapi Umar, tapi dia sudah memberi isyarat itu ini atau orang itu. Boleh aja. Fatasihu dunal imami. Maka sholatnya sah dunal imami, tidak imam. Dunal imami, tanpa imam. Fala yajibu fi sihatil iqtida'i, maka tidak wajib dalam sahnya bermakmum. Fala yasihu fi sihatil iqtida'i, sahnya bermakmum bi dengan imam, fi ghairil jumu'ati, dalam atau pada selain sholat Jumat. Niatul imamati, niat menjadi imam. Kalau sholat Jumat itu kan wajib berjamaah, makanya imam itu wajib niat menjadi imam. Namun kalau sholat biasa selain sholat Jumat gak wajib. Bal hiya mustahabbatun. Akan tetapi niat imam hukumnya sunnah dalam haknya. Hak orang yang menjadi imam tadi. Fa in lam yanwi fa sholatuhu furoda. Apabila dia tidak niat,
maka sholatnya menjadi munfarid. Sholatnya menjadi munfarid, artinya sholatnya menjadi sendiri, tidak dihukumi berjamaah. Nah, di sini mengenai hukum sholat berjamaah tadi dijelaskan bahwasanya dalam mazhab kita dijelaskan sholat jamaah ada dua pendapat yang mengatakan, pertama, sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad menurut Musannif dan Imam Rafi'i. Akan tetapi menurut Imam Nawawi, dan ini menjadi patokan dalam mazhab kita, hukumnya fardu kifayah. Kenapa demikian? Karena sholat jamaah ini adalah simbol. Ini adalah sebuah syiar kebesaran Islam. Islam identitasnya apa? Sholat. Nah, sholat ini bisa diketahui ketika sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu di mana? Harusnya di masjid, tidak di rumah. Nah, kalau sholat berjamaahnya di rumah sendiri, tidak menggugurkan kefarduan sholat berjamaah. Harus di tempat umum dengan gambaran sekira orang itu masuk ke desa tersebut akan menjumpai atau menemukan sholat berjamaah. Nah, ini namanya sholat jamaah yang menjadi syiar daripada Islam. Adapun sholat jamaah pada sholat Jumat itu hukumnya wajib. Maka dari itu ketika hukumnya wajib, berarti imamnya juga wajib melakukan niat menjadi imam. Berbeda halnya ketika sholat tersebut selain Jumat, sholat 5 waktu biasa, ini tidak wajib niat imam. Seperti itu. Dalam artian bagaimana? Dalam artian dia tidak wajib niat imam ketika dia tidak mau mendapatkan pahala. Berarti ketika dia sholat sendiri, kemudian ada orang atau langsung sholat berjamaah, akan tetapi dia niatnya sholat biasa, tidak menjadi imam, otomatis sholatnya menjadi munfarid, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Namun kalau bagi makmum hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena apa? Karena dia mengikuti. Nah, ketika dia mengikuti sholat seseorang, dia wajib niat menjadi makmum. Apabila dia tidak niat menjadi makmum dan dia terus mengikuti, maka sholatnya bisa batal. Karena apa? Dia mengikuti sholat seseorang, orang lain, yang mana dia tidak menjadi makmum. Makanya dia harus niat makmuman lillahi ta'ala seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian untuk masalah menentukan imam apakah wajib atau tidak, di sini tidak wajib. Cukup saya niat sholat berjamaah atau saya niat menjadi makmum, saya niat mengikuti, gitu aja. Kalau semisal kok menentukan imam, artinya menentukan iman, menyebutkan nama di dalam niat atau isyarat. Nah, ketika kok salah dalam penentuan namanya, nanti bisa beresiko, bisa gugur sholatnya, jamaahnya bisa tidak sah. Otomatis ketika tidak sah, sholatnya tidak sah. Maka dari itu ketika dia menentukan solusinya, jikalau biar tidak apakah benar atau salah dalam kenyataannya, disertai dengan isyarat. Isyarat itu saya niat pada Zaid orang ini. Nah, orang ini. Ketika kok ternyata nanti pas salam, ternyata bukan Zaid, akan tetapi ayahnya semisal. Yang penting isyarat. Nah, isyarat itu lebih kuat di dalam hal ini. Baik. Wa yajuzu ayyatama al-hurru bil 'abdi. Dan boleh menjadi makmum seorang merdeka dengan budak. Makmumnya orang merdeka, imamnya seorang budak. Wal balihu bil murahiki, dan orang yang telah balik bil murahiki dengan orang yang mendekati balik. Usianya sekitar 8 tahun, semisal 8 tahun setengah, atau semisal sudah lebih dari 9 tahun akan tetapi dia belum mimpi basah atau belum
haid bagi perempuan. Nah, ini dinamakan murahik. Amas sobiyu ghairul mumayyizi, adapun anak kecil yang belum tamyiz, belum pintar, fala yasihu al-iktida'u bihi, maka tidak sah mengikutinya. Tidak sah makmum dengan orang kecil tadi. Fala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sah mengikutinya seorang lelaki dengan perempuan. Orang lelaki menjadi makmumnya perempuan, gak sah. Sebabnya di zaman sekarang ini menggembor-gemborkan persamaan antara lelaki dan perempuan. Makanya orang yang sesat mengatakan sama. Ketika lelaki bisa menjadi imam untuk perempuan, perempuan juga bisa menjadi imam untuk laki-laki. Nah, ini adalah salah besar. Syariat Islam tidak bisa seperti itu. Seorang lelaki lah yang menjadi pemimpin bagi perempuan dalam sholat. Wala bihunsa muskilin, dan tidak sah bermakmum dengan hunsa muskil, banci, yaitu orang yang memiliki dua alat kelamin, alat lelaki dan perempuan, yang mana keduanya masih berfungsi semuanya. Kalau semisal kok yang satu tidak berfungsi, otomatis sudah dinyatakan jenis kelaminnya. Wala hunsa muskilin bimra'atin, dan tidak sah seorang hunsa muskil bermakmum dengan perempuan, nggak sah. Sebabnya kalau hunsa kan otomatis mungkin dia lelaki, makanya tidak sah dengan perempuan. Wala bimuskilin, dan tidak sah bermakmum dengan hunsa muskil, sesama muskil, hunsa muskil sesama hunsa muskil, tidak sah. Karena apa? Tidak tahu. Mungkin imamnya lelaki, mungkin makmumnya perempuan. Makanya apa? Ini tidak sah. Wala qari'in, dan tidak sah makmumnya seorang qari, orang yang bacaannya sudah fasih. Siapa qari? Wa huwa man yuhsinul Fatihah, orang yang bacaan Fatihahnya bagus. Orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Aila yasihu iktida'uhu bil ummi, yakni tidak sah bermakmumnya qari dengan orang ummi. Dengan ummi itu orang yang tidak bagus bacaannya, salah, masih salah, tidak bisa membaca. Wa huwa man yuhillu biharfin, ummi adalah orang yang cacat dengan huruf bacaannya cacat, salah satu huruf bacaannya. Au tasdidatin minal fatihati, atau tasdid dalam Fatihah. Orang yang cacat, yang salah ketika membaca Fatihah, baik huruf ataupun tasdidnya. Tsumma asyara al-musannifu li syurutil qudwati, kemudian musannif memberi isyarat tentang syarat-syarat bermakmum. Biqaulihi, dengan ucapannya, wa ayyu maudiin shalla fil masjidi, dan dimanapun tempat ia sholat di dalam masjid. Dimanapun tempat dia sholat di dalam masjid, di pojok, di tengah, di depan. Bisolatil imami fihi, dengan sholat imam dalam masjid. Bisolatil imami, dengan sholat imam di dalam masjid. Ai fil masjidi, yakni dalam masjid. Wahua, dan dia ai al makmum, ai al makmum yakni makmum, alimun bi sholatihi, mengetahui sholat imam, ai al imami yakni imam, bi musyahadatil makmumi, dengan penyaksian makmum, lahu pada imam, au musyahadati ba'di shaffin, atau dengan penyaksian sebagian shaf, sebagian barisan. Otomatis dia sholatnya berada di paling belakang, dia tidak melihat imam tapi melihat shaf depannya. Ajza'ahu, maka sholatnya cukup. Ajza'ahu, maka cukup. Ai kafahu dzalik,
Hal tersebut sudah cukup. Fi sihhatil iqtida'i bihi, dalam sah bermakmum dengannya. Dalam sah bermakmum dengannya. Malam yataqaddam alaihi, selagi dia tidak mendahuluinya. Selagi dia tidak mendahuluinya, artinya dia tidak berada lebih depan daripada imam. Fa in taqaddama alaihi, lalu apabila dia mendahului imam, mendahului maksudnya di sini lebih depan posisinya, bi'aqibihi, dengan tumitnya, yang menjadi patokan adalah tumit. Fi jihatihi, pada arahnya, searah, maksudnya searah. Artinya searah bagaimana? Kita kan semuanya searah Ustaz. Ketika sholat di Masjidil Haram di Makkah kan nggak searah, kan melingkar. Nah, makanya apa? Searah. Lam tan'aqid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Nah, ketika orangnya itu lebih depan, makmumnya lebih depan daripada imam, maka sholatnya tidak sah. Wala tadurru musawatuhu li imamihi, dan tidak berbahaya setaranya pada imam, setara makmum pada imam. Artinya apa? Berdirinya setara, artinya berdirinya apa? Sama, sejajar, satu shaf. Nah, ini nggak masalah. Yang penting tumit makmum tidak mendahului tumit imam. Wa yundabu takhallufu an imami qalilan, dan disunahkan untuk mundur ke belakang, mundur sedikit dari imam. Tidak kok setara satu shaf, akan tetapi apa? Mundur lagi. Wala yasiru bihadat takhalluf, dan mundur ke belakang ini tidak menjadi munfaridan, menyendiri anis sofi, dari shaf. Artinya bagaimana? Pokoknya mundur sedikit batasannya, dia tidak membuat shaf tersendiri. Itu berbeda kalau misal udah 2 orang, 3 orang, 4 orang dan banyak. Nah, jadi bikin shaf sendiri. Kalau misal makmum sama imam masing-masing satu, makmumnya satu, ya jangan membuat shaf sendiri. Hatta la yahuza fadilatal jamaah, sehingga dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Kalau dia kok sholatnya bikin shaf sendiri padahal makmumnya tuh sendirian, maka nantinya tidak mendapatkan pahala pahala berjamaah. Wa in shalla al imamu fil masjidi, apabila imam sholat di dalam masjid, wal makmumu kharijal masjidi, sedangkan makmum di luar masjid, hala qaulihi qariban, dengan keadaan makmum dekat, minhu dari imam, ai al imami, yakni imam, bi an lam yazid masafatuhu ma bainahuma, dengan sekira jarak antara keduanya tidak tambah, tidak lebih, ala salasimi'ati diro'in, atas 300 diro', tidak lebih daripada 300 diro', itu dinamakan dekat. Kalau semisal kok sudah lebih, nanti beda lagi konsekuensinya. Taqriban, kira-kira tadi, pokoknya jaraknya tidak lebih dari 300 diro'. Satu diro'nya itu berapa Ustaz? Satu diro' kurang lebihnya 60 cm. Diro' itu lengan manusia, lengan orang Arab yang apa? Yang biasa, tidak pendek, tidak kepanjangan. Wa huwa, yaitu ayal makmum alimun bi sholatihi, mengetahui salatnya imam, ay al imami, yakni imam, walaha ilahunaka, dan tidak ada penghalang di sana, ai bainal imami wal ma'mumi, yakni antara imam dan makmum, jaza al iqtida'u bihi,
maka boleh bermakmum dengannya. Boleh, jaraknya pokoknya selama tidak lebih daripada 300 meter sah, faham? Sah. Wa tu'tabaru al-masafatu, dan dianggap jarak, wa tu'tabaru dianggap al-masafatu jarak al-madkuratu yang disebutkan, min akhiril masjidi, dari akhir masjid. Hitungannya dari mana? Dari akhir masjid, faham? Nah, kalau semisal sholatnya sama-sama di luar, otomatis nanti jaraknya dihitung dari imam sampai ke makmum. Ustadz, kalau misal jamaahnya panjang, softnya sampai panjang, ribuan soft, itu bagaimana? Ya nggak masalah, selama itu berarti masih sambung. Ini maksudnya jarak itu ketika kosong, tidak ada soft di depannya. Kosong, dia berjamaah dengan jarak kurang dari 300 dhiro, makanya sholatnya sah. Kalau lebih dari itu, sholatnya tidak sah. Wa in kana al-ma'mumu wa in kana al-imamu wal ma'mumu, apabila imam dan makmum fi ghairil masjidi, di selain masjid, di lapangan misalkan, imma fadhoan, ada kalanya tempat terbuka, lapangan, au binaan, atau di dalam bangunan, semisal di gor, fasyartu, maka syaratnya alla yazida ma bainahuma ala salasimi'ati dhira'in. Maka syaratnya harus tidak lebih, jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 300 dhira'. Wa alla yakuna bainahuma hailun, dan antara imam dan makmum tidak terdapat penghalang. Penghalang apa? Penghalang entah itu menuju ke imam, atau penghalang dia tidak melihat imam. Jadi penghalang di sini ada dua, penghalang penglihatan atau penghalang dia menuju ke imam. Nah, ini adalah syarat daripada sholat berjamaah. Semoga ini bermanfaat, kalian rangkum sehingga menjadi ilmu yang bisa kalian murojaah setiap harinya dan kalian amalkan, terlebih nanti ketika kalian menjadi imam atau makmum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.